berdoa. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami Tuhan. Berilah kami kesabaran agar dapat mengajarkannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yang mendidik ini, buatlah kami tidak dididik Tuhan agar kami bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Santo Yosef, Oke, Miss mau ini dulu. Reza, boleh menentukan profil lulus pada sini. Berdiri. lapangan dimensi profil lulusan. Oke, baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, perhatikan dulu kiri kanannya. Ada nggak sampah? Sudah bersih nggak kelasnya? Perhatikan dulu. Bersih? Oke, Miss mau absen dulu. Alvaro. Hadir. Gabriel. Oke, ada yang nggak hadir? Ya. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita masuk, kita nyanyi dulu ya. Miss mau kalian berdiri. Kuat tangannya ya. Kita menyanyi bersama, oke? Oke, 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda.
Miss mau lihat dulu bagaimana semangat 7B. Bisa? Semangat 7B, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Miss mau tanya dulu, apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang bisa? Ayo Bastian, apa Bang? Interaksi? Interaksi antar wilayah. Oke, interaksi antar wilayah. Sekarang materi kita apa? Buka dulu bukunya. Apa sekarang materi kita? Kebutuhan manusia. Jadi, apa kaitannya interaksi wilayah dengan kebutuhan manusia? Miss mau tanya dulu sama kalian. Bisa nggak kalian memenuhi kebutuhan kalian sendiri tanpa orang lain? Tidak. Karena kita makhluk sosial dan harus berdampingan dengan orang. Oke, berarti kaitannya interaksi wilayah dengan kebutuhan apa, Miss? Dari interaksi wilayah, kita belajar bahwa kebutuhan manusia itu membutuhkan orang, membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa diri sendiri. Oke, lihat dulu materi. Apa judulnya? Perhatikan dulu PPT ke depan. Apa judulnya? Kebutuhan hidup manusia. Oke. Dari kebutuhan manusia, Miss mau tanya dulu, apa itu kebutuhan? Siapa bisa jawab? Miss mau tanya dulu, apa itu kebutuhan menurut kalian? Oke, Tonggo, menurut apa kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih Tonggo. Oke. Sebelum itu, Miss mau buka dulu video. Tadi kita sudah silakan dulu. Sebelum masuk, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran yang Miss ingin sampaikan sama kalian. Yang pertama, apa yang pertama? Menjelaskan kebutuhan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Ternyata kebutuhan dan keinginan itu berbeda, Miss. Makanya menjadi tujuan pembelajaran. Yang ketiga apa? Menganalisis kebutuhan sesuai dengan skala prioritas yang tepat. Kalau dibilang skala prioritas apa itu? Prioritas berarti apa? Hal yang paling utama. Oke? Jadi, dengan pembelajaran ini, Miss mengharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan juga Miss mengharapkan kalian bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan tujuan yang ketiga, Miss pengen kalian bisa menganalisis kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas berarti kebutuhanmu utama. Tadi kan kita sudah mendengar tentang lagu itu. Menurut kalian tentang lagu yang baru Miss putar, apa yang bisa kalian tangkap? Atau apa yang kalian rasakan? Biar Miss putar sekali lagi ya, nanti kan berubah.
kasih lagi. Ayo kita nyanyi bersama. Kalau dari awal. Nyanyi lagi. Kebutuhan manusia ada tiga jenisnya. Kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer, pangan, sandang dan papan, merupakan kebutuhan mendasar. Sekunder ada contoh-contohnya, TV, HP dan laptop, peralatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah, perhiasan, rumah mewah dan mobil. Oke. Dari yang kita nyanyikan lagu itu, apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian rasakan? Apa yang bisa diambil dari lagu itu? Oke, tolong. Ternyata kebutuhan harus itu bebas dan tersier. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, betul ya kata Tombo. Ternyata kebutuhannya itu ada 3, Miss. Apa pertama yang kita lihat? Tersier. Oke. Sebelum itu, Miss mau suruh kalian baca dulu bukunya 10 menit. Aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. 10 menit. Pahami dulu materi ini. Apa yang mau kita baca? Pahami dulu apa yang Oke? Sudah ya? Di sini Miss mau ngasih kalian soal sebelum kita masuk. Bagikan dulu. Jawab dulu soal ini sesuai dengan yang kalian ketahui. Bagi satu temannya. Iya, satu orang. Kerjakanlah dulu. Kasih waktu 10 menit. Tulis nama kelas. Ada yang lagi soal, kan? Tulis namanya, kelasnya. Capek, Pak? 10 menit diskusi. Tulis nama kelas.
Uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Terus aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah ada di tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Jangan! Ayo, nabung di bank aja, Mam. Aman, kan dijamin LPS. Ayolah, Mam. Belanja aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu, nabung di bank, dijamin LPS. Kapan? Oke, tadi kan ada di situ soalnya kan. Menurut kamu apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Dari video ini, Miss mau tanya sama kalian, apa kebutuhan dan keinginannya? Kalau dari video ini, Mbak Raka. Oke, dari video ini apa yang bisa kalian tangkap? Dari video barusan. Apa yang kalian dapat? Oke, kita sekarang lagi. Nyata sama sepatu bagus, beruntung sekali aku. Tadi kan ada keinginan dan kebutuhan. Uang Berarti jajan kan kakak ditambahin dong, Mak. Terus aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah ada di tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Jangan! Ayo, nabung di bank aja, Mam. Aman, kan dijamin LPS. Ayolah, Mam. Belanja aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu, nabung di bank, dijamin LPS. Miss mau tanya dulu sama kalian. Di dalam video itu, apa keinginan sama kebutuhannya? Coba, siapa yang bisa? Iya, dari video tersebut, apa kebutuhan dan keinginannya? Iya, coba siapa yang bisa? Pertama dia katanya pengen beli tas. Tas itu termasuk apa? Keinginan. Kalau menabung termasuk apa? Kebutuhan. Berarti dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa keinginan adalah sesuatu yang diinginkan dan tidak wajib. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang ini kan, dan baca. Selagi kita jelaskan. Keinginan adalah harapan untuk memenuhi sesuatu. Kayak misalnya tadi, harus dipenuhi dia. Nah, masuklah kita ke jenis-jenis kebutuhan manusia yang kita nyanyikan tadi. Berapa katanya jenisnya tadi? Ada 3. Yang kita penyanyikan tadi itu berdasarkan apa? Lihat dulu bukunya. Berdasarkan tingkat kepentingan. Apa tadi yang kita nyanyi? Kebutuhan sekunder, tersier. Ternyata Miss, kebutuhan itu tidak cuma 3 Miss, banyak lagi jenis-jenisnya Miss. Nah, seperti yang kita nyanyikan tadi kan. Jenis-jenis kebutuhan manusia dibagi menjadi 4. Lihat ke depan. Berdasarkan tingkat, berdasarkan waktu pemenuhan, berdasarkan berdasarkan Oke, yang kita nyanyikan tadi masuk kemana dia? Berdasarkan tingkat kepentingan. Oke, sebelum itu Miss mau nanya dulu. Kalau rumah termasuk kemana dia? Kebutuhan apa dia? Oke, kalau makan kemana dia?
termasuk dalam kebutuhan primer. Oke, kalau makan, primer apa sekunder? Bisanya manusia makan 1 minggu sama sekali tanpa makan? Tidak bisa. Tidak bisa manusia makan tidak bisa manusia makan. Tidak bisa manusia makan. Tidak bisa manusia tidak makan. Karena makan termasuk kebutuhan primer. Kayak Miss bilang tadi, primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke. Lanjut. Apa gambar di situ? Gambar apa ini? Oke, Miss mau tanya dulu, kalau sekunder, siapa yang bisa kasih contoh apa kebutuhan sekunder? Apa kebutuhan sekunder? Siapa yang bisa? Oke, hari ini apa kebutuhan sekunder? TV, mobil, pulpen. Oke, berarti kebutuhan sekunder dapat diartikan sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer. Oke, tadi kalau baju ini termasuk apa dia? Primer. Gak mungkin manusia kan nggak pakai baju, harus pakai baju dong. Oke, bisa dilihat di bukunya. Apa di situ? Gambar apa? Gambar TV. Gambar TV. Ingat aja kalau dia sekunder berarti pelengkap setelah primer. Kalau primer apa, Miss? Kebutuhan harus dipenuhi. Oke, yang ketiga ada tersier. Tas ini termasuk kebutuhan apa? Kenapa tersier? Karena mewah. Kita baca dulu bukunya. Kebutuhan tersier merupakan barang yang dianggap mewah. Bisa nggak, Miss, tanpa tas itu? Karena dia tidak wajib. Oke. Selain tas, apa lagi yang kalian tahu mewah? Ingat aja kalau barang mewah tidak harus dipenuhi. Emas termasuk barang tersier. Oke. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada berapa itu? Lihat dulu bukunya. Ada? Apa yang pertama? Kebutuhan sekarang, kebutuhan Oke, kebutuhan masa mendatang katanya apa? Kebutuhan pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Ayo, siapa bisa kasih contoh, Miss, apa kebutuhan sekarang? Coba kalian sebagai siswa lah dulu, sebagai siswa di sekolah ini, di kelas ini. Apa yang harus kalian butuhkan sekarang? Tas. Karena itu dipakai sekarang. Kalau kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Apa contohnya? Naik haji. Kenapa dibilang masa yang datang? Karena dia harus menabung dulu, dan juga tidak harus dipenuhi, bisa ditunda. Misalnya Miss sakit, jadi Miss tunda dulu, bisa juga depan lagi, berarti dia tidak apa? Kebutuhan masa mendatang bisa ditunda. Terus apa katanya itu? Kebutuhan? Oke, kebutuhan mendesak. Apa katanya mendesak itu? Kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Apa contohnya? Banjir kok kebutuhan? Obat. Kalau sakit harus berobat apa enggak? Mungkin dia sakit tapi nggak berobat selama sebulan. Berarti kalau dibilang kebutuhan mendesak, contohnya apa, Miss? Oke, ada juga di situ namanya kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu
sampai seseorang tidak membutuhkannya. Apa contohnya? Makan termasuk kebutuhan sepanjang waktu apa enggak? Termasuk. Karena kita seumur hidup harus selain makan apa lagi? Minum. Apa lagi, Pak? Pakaian. Mungkinnya si Tonggo nanti umur 50 tahun mau pakai baju? Enggak kan? Berarti baju juga termasuk kebutuhan sepanjang sekolah juga kayak gitu, belajar juga kayak gitu. Berdasarkan waktu. Para yang ketiga apa katanya? Kebutuhan berdasarkan apa? Berdasarkan sifat. Ada berapa itu katanya bentuk sifat? Ada apa? Jasmani dan Gimana katanya jasmani? Cepat. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan pemenuhan yang memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani. Apa contoh kebutuhan jasmani? Minum, pakaian. Bisa? Ingat aja kalau ini jasmani berarti apa? Untuk tubuh. Apa kebutuhan untuk tubuh? Banyak kan? Olahraga untuk tubuh apa enggak? Kenapa untuk tubuh? Biar tubuh sehat. Sama makan juga kita butuh makan kan? Oke, yang kedua berdasarkan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan Saatnya jam ketiga dimulai. kekuasaan kepada orang atau seseorang. It's time to begin the third lesson. Kalau dibilang kebutuhan rohani berarti apa? Sifatnya menyenangkan, sifatnya tenang, sifatnya asik. Apa contohnya? Jalan-jalan, ke gereja, kasih sayang orang tua. Ingat aja kalau dia rohani berarti dia bersifat menyenangkan, bersifat menyenangkan, bersifat baik. Bisa? Yang terakhir, kebutuhan berdasarkan apa dia? Kalau dibilang subjek, ada berapa itu? Apa yang pertama? Dua? Oke, kebutuhan individu merupakan kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Miss mau tanya dulu sama aku Joido. Gabriel, menurutmu apa lah kebutuhanmu, Bang? Apa yang kau butuhkan sekarang? Menurutmu lah. Individu berarti seseorang. Apa lah yang kau butuhkan, Bang? Menurutmu, Bang? Saat sekolah ini lagi. Baju, terus? Jam 12. SMP kan mau jam berapa? Jam 4. Miss mau tanya dulu, kalau jam 12 berarti kan jajannya cuma 5.000. Coba dulu waktu SMP Miss mau tanya dulu, apa aja kebutuhan kalian? Jajan, terus kan uang kalian kan waktu SD 5.000, pas SMP 10.000, kenapa bertambah? Miss mau tanya dulu. Hah? Iya, kenapa bertambah Miss? Karena Miss, apa tadi? Gabriel? Iya, Miss semenjak kami SMP banyak kebutuhan kami Miss. Contohnya Miss apa? Disuruh kami kerja kelompok, terus memberi peralatan. Bisa? Bisa. Itulah bedanya tingkat pendidikan. Dan lagi ke SMA. Siapa tahu beda lagi kan, makin banyak kan, karena makin banyak juga kebutuhannya. Lalu apa di situ dibilang? Lingkungan? Lingkungan tempat tinggal. Miss mau tanya dulu, sama yang kebutuhan kita sama orang apa pesisir laut? Beda. Apa bedanya? Coba siapa yang bisa? Yang pertama, kalau kita di sini kita menggunakan apa? Kereta mobil. Sedangkan mereka yang di pesisir mereka menggunakan dari situ kan udah beda kan? Berarti tempat tinggal itu mempengaruhi kebutuhan seseorang. Bedanya mungkin kebutuhan si Congo sama si Yudea. Kenapa beda, Bis? Beda tempat tinggalnya. Beda kebutuhan yang harus dipenuhi. Bisa? Oke.
contohnya? Handphone menggunakan kode apa enggak? Hah? Berarti kami itu termasuk ke kebutuhan. Iya Miss, semenjak aku punya handphone Miss, uangku Miss biasanya kalau nggak punya handphone aku Miss 100.000 Miss nggak kuat bisa jadi 100.000 seminggu sama aku Miss. Tapi Miss semenjak punya handphone aku boros sekali loh. 100.000 cuma buat 4 hari bertahan sama aku. Berarti teknologi mempengaruhi kebutuhan. Kayak Miss bilang tadi, si Tonggo belum ada HP-nya, 100.000 bisa seminggu. Tapi semenjak punya HP dia, 100.000 itu cuma 4 hari sama dia. Kenapa kayak gitu Miss? Tiap hari si Tonggo mengisi paket, habis lawannya dipakai kebutuhan. Yang pertama, si Tonggo Miss pengen. Di sini kan ada gambar Tonggo. Jadi nanti Miss pengen tahu yang Miss kasih gambar ini. Golongkan dulu ke jenis-jenis kebutuhan berdasarkan jasmani. Kayak Miss bilang tadi kan, apa jenis macam-macam dong? Hah? Makanan. Berarti dari gambar ini carilah bang mana itu makanan. Dan ditempelkan ke kartu. Bisa kan? Kalau rohani tadi contohnya apa bang? Olahraga. Oke. Kelompoknya sini kelompok 1 ya, si Tonggo menggolongkan kebutuhan berdasarkan sifat. Sifatnya apa? Jasmani dan rohani. Oke. Yang kedua si Mutiara. Mutiara. Miss pengen kalian menggolongkan gambar-gambar berikut ke dalam kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ada berapa itu? Ada 4. Dari gambar tersebut, dari gambar-gambar ini, golongkan dulu. Mana kebutuhan mendesak, mendatang, dan sekarang? Yang ini Bastian, Miss mau kalian menggolongkan berdasarkan tingkat kepentingan. Ada berapa itu? 3. Oke, dari gambar tersebut golongkan dulu bang. Mana yang primer, mana tersier, mana sekunder? Bisa? Oke. Yang terakhir Gabriel. Miss mau kalian menggolongkan gambar-gambar tersebut berdasarkan subjek. Subjek ini ada berapa? 2, individu dan kelompok. Oke, ini gambar. Miss kasih waktu kalian 10 menit. Potong-potong gambarnya, golongkan. Oke, Bella. Kami akan menjelaskan berdasarkan sifat. Oke, lihat teman yang ke depan. Oke, ada pertanyaan
alasan dan tujuan pembuatannya